Ohayo gozaimasu. Minasan, o genki desu ka? Hai, minasan, saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang sudah saya kasih di GC minggu-minggu lalu ya. Hai, minasan, sebelum-sebelumnya saya sudah bikin video tentang salam ketika bertemu, ketika kemudian juga kita pernah bikin tugas video tentang perkenalan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pola kalimatnya. Minasang, dalam bahasa Jepang itu, ya, minasang ketika ingin menjelaskan nama minasang atau ingin menjelaskan status minasang, itu harus ada polanya yang harus minasang ketahui, ya. Nah, bisa dilihat di sini, ya, judulnya Watashi wa Budi desu. Nah, di sini kan ada pola kalimat wa. Nah, minasang bisa baca sendiri, apa sih fungsi kalimat wa? Nah, minasang, sebelum saya jelas lebih lanjut, ya, minasang harus lihat ya, karena di video ketika perkenalan yang di-tag di Instagram, itu banyak minasang yang ketika menyebutkan wa itu menjadi ha. Contohnya ya, ada video watashi ha, padahal seharusnya bukan watashi ha ya, tapi watashi wa. Minasang bisa baca di sini. Dalam bahasa Jepang, pola wa itu ditulis dengan huruf ha, tapi dibaca wa. Nanti akan saya jelaskan ketika kita sudah memulai di pelajaran-pelajaran selanjutnya dan minasang sudah mulai belajar hiragana. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, minasang, dalam belajar bahasa Jepang itu polanya berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Minasang, untuk pelajaran bahasa Indonesia itu pola kalimatnya yang minasang pernah pelajari ketika SD maupun SMP itu pola kalimat bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya, SPOK. Tapi kalau dalam bahasa Jepang atau bahasa-bahasa yang lainnya, contohnya bahasa Korea, itu pola kalimatnya bukan SPO tapi SOP ya. Misalnya di sini kita menjelaskan tentang menyatakan atau menjelaskan nama kita atau status kita ke orang lain gitu ya. Kita memberi pernyataan atau penjelasan. Misalnya contohnya di sini, saya adalah Yagami. Watashi wa Yagami desu. Nah, di sini ada nani-nani wa, kemudian nani-nani desu. Nah, tanda garis di sini, ya garis yang seperti melengkung ini, diisi dengan subjeknya. Subjeknya yaitu saya. Minasang bisa lihat yang bagian kuning di sini, ya tulisan yang warna kuning. Subjeknya itu bisa saya, nama orang lain, kemudian partikel wa, kemudian nama, kemudian kata benda lagi untuk predikatnya itu bisa untuk nama, status, atau pekerjaan des. Nah, contoh di sini, saya adalah Yagami. Contoh yang lain misalnya, saya adalah guru, berarti watashi wa sensei des. Ya. Tapi kalau misalnya subjeknya itu nama orang lain, berarti Yagami sang wa, misalnya Yagami adalah seorang guru gitu ya. Yagami sang wa sensei desu gitu minasang. Nah, pola kalimat ini ya, pola kalimat penjelasan ini adalah kalimat yang mengandung atau bersifat kalimat positif karena tidak ada pernyataan yang negatifnya atau pertentangan, karena di sini untuk menyatakan saya adalah seorang guru atau saya adalah Yagami, bukan saya bukan Yagami gitu ya. Nggak ada kata-kata bukannya, karena ini adalah kalimat positif. Oke, misalnya kita lihat selanjutnya. Nah, untuk yang di sini polanya nani nani wa nani nani dewa arimasen ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyangkal sesuatu atau bisa juga berarti bukan, dan ini berbentuk negatif ya minasang. Misalnya di sini contoh yang saya udah kasih, kami bukan orang Jepang. Kami itu adalah subjek, orang Jepang itu adalah kata benda untuk selanjutnya, kemudian wa. Kemudian karena ini penyangkalan, des-nya berubah
desnya yang di sini berubah menjadi dewa arimasen. Contohnya, kita baca watashi tachi wa nihonjin dewa arimasen. Gimana contohnya yang lain? Misalnya, saya bukan seorang guru, berarti watashi wa sensei dewa arimasen. Jadi kalimat dalam bahasa Jepang itu ada kalimat positifnya, ada kalimat negatifnya. Sama ketika minasang belajar bahasa Inggris, ada kalimat positif, ada kalimat interrogatif, ada kalimat negatifnya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat pertanyaan. Biar ragu lagi. Anata wa sensei desu ka? Hai, so desu. Gitu ya. Anata wa sensei desu ka? Kalau jawabannya benar, hai, so desu. Kalau jawabannya bukan atau penyangkalan, hai, so dewa arimasen. Ya. Saya, misalnya nama orang ya. Yamada adalah seorang guru. Saya juga seorang guru. Yamada-san wa sensei desu. Watashi mo sensei desu. Atau contoh yang lain. Misalnya gakusei. Budi adalah seorang siswa. Ya, kemudian Bimo juga seorang siswa. Budi-san wa gakusei desu. Bimo-san mo gakusei desu. Ya. Kemudian untuk negatifnya sama ya minasang seperti pola sebelumnya. Setelah desnya diganti dengan dewa arimasen. Misalnya, Yagami-san wa kensusei dewa arimasen. Watashi mo kensusei dewa arimasen. Artinya, Tuan Yagami atau Yagami bukan seorang pemagang. Saya juga bukan seorang pemagang. Contoh yang lain, misalnya, saya bukan seorang guru. Kamu juga bukan seorang guru. Misalnya gitu ya. Watashi wa sensei dewa arimasen. Anata mo sensei dewa arimasen. Kemudian untuk kalimat tanyanya, ya. Kalimat ini berfungsi untuk mempertanyakan kepada lawan bicara atau pihak ketiga, apakah lawan bicara atau pihak ketiga tersebut memiliki persamaan dengan kalimat sebelumnya. Nah, minasan bisa lihat, watashi wa gakusei desu. Anata mo gakusei desu ka? Artinya, saya adalah seorang siswa. Apakah Anda juga seorang siswa? Gitu ya. Nah, kalau misalnya jawabannya iya atau benar, jawabannya, hai, watashi mo gakusei desu. Kalau jawabannya salah, iie, watashi wa gakusei dewa arimasen.